Halo semuanya, selamat datang kembali di Aru-Aru TV dan terima kasih sudah mengklik video ini. Oke, kali ini saya ingin membahas teori yang sudah cukup lama bertebaran di kalangan fans Avatar series, yakni Aang sebenarnya bukanlah pengendali udara terakhir. Loh, bukannya negara api sudah menggenosida pengembara udara? Dan bahkan ketika Aang pergi ke keempat kuil udara, tidak ada satupun bukti yang mengindikasikan bahwa pengendali udara lainnya selamat. So, di video ini kita akan membahas tentang Aang sebenarnya bukanlah pengendali udara terakhir dengan memberikan beberapa indikasi entah itu dari sequelnya yakni The Legend of Korra ataupun komiknya. Seperti biasa, saya ingin kalian klik like video ini terlebih dahulu dan pencet tombol subscribe jika baru bergabung. Dan jika sudah, selamat menyaksikan. Indikasi pertama, negara api tidak sepenuhnya berhasil membasmi pengembara udara. Berdasarkan definisinya, air nomad atau dalam bahasa Indonesia pengembara udara, pengembara adalah seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan pergi dari satu tempat ke tempat lainnya. Mungkin saja, ketika negara api menyerang keempat kuil udara, ada beberapa biksu yang selamat karena mereka tidak berada di kuil ketika penyerangan terjadi. Atau mungkin ada beberapa pengembara udara yang berhasil melarikan diri menggunakan bison terbangnya. Namun, jika mereka memang berhasil selamat, kemanakah mereka pergi? Apakah ada bukti bahwa para pengembara udara selamat dari serangan negara api di kuil udara? Yaps, jika kalian masih ingat cerita Avatar The Last Airbender, Lost Adventures, salah satu komik berjudul Relics, memberikan bukti yang kita perlukan. Sedikit marketing, bagi kalian yang belum nonton, kalian bisa klik notifikasi yang muncul di pojok kanan atas. Intinya, di cerita ini, Aang dijebak oleh Laksamana Zhao menggunakan relik pengembara udara. Zhao menjelaskan bahwa jebakan ini pernah digunakan oleh Raja Api Sozin untuk menangkap sisa-sisa pengembara udara yang berhasil melarikan diri. Secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa negara api tidak benar-benar menghabisi seluruh pengembara udara di keempat kuil. Para biksu ini pergi ke kerajaan bumi untuk mengungsi dari kejaran negara api. Dan tentunya mereka pertama-tama harus menghilangkan identitas asli mereka sebagai pengembara udara. Menjangkang rambut, menutup tato, dan bahkan menghilangkan semua kebudayaan mereka. Hal ini tentunya menghilangkan koneksi spiritualitas dan pada akhirnya para pengembara udara ini kehilangan kemampuan airbending. Lah, kok bisa gitu bang? Ya, karena sumber kekuatan para airbender adalah kesadaran spiritualitas mereka. Dan ketika mereka tidak bisa melakukan airbending, maka mereka bisa dengan mudah membaur dengan orang-orang di kerajaan bumi. Indikasi kedua, munculnya new airbender ketika terjadinya harmonic convergence. Di era Avatar Korra, kita tahu bahwa sepeninggal Avatar Aang, Tenzin dan ketiga anaknya, Jinora, Ikki, dan Milo adalah airbender terakhir. Namun, hal ini berubah ketika terjadinya harmonic convergence. Ini adalah peristiwa yang terjadi setiap 10.000 tahun sekali, di mana semua planet berada di titik yang sejajar dan dunia roh kembali menyatu dengan dunia nyata. Akibatnya, orang-orang yang awalnya tidak bisa melakukan bending secara random mendapatkan kemampuan airbending. Apakah peristiwa ini terjadi secara random ataukah memang ada pemicunya? Mari kita bahas lebih dalam. Kemampuan bending berkaitan dengan dua hal, yakni kemampuan spiritualitas dan warisan. Kemampuan bending adalah sesuatu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ya, memang ada beberapa kasus di mana orang yang tidak memiliki kemampuan bending seperti Bumi meskipun kedua orang tuanya adalah bender. I can airbend! Yeah, wait, seriously, I was doing it. Bukan berarti orang-orang seperti Bumi tidak memiliki kemampuan bending. Hanya saja, hal ini perlu sebuah pemicu, dan pemicu itu adalah harmonic convergence. So, jika seorang non-bender lahir dari orang tua atau leluhur yang memiliki kemampuan bending, maka tentunya dia memiliki dan membawa gen bending tersebut ke keturunannya nanti. Terus apa hubungannya dengan New Airbender di era Avatar Korra? Para New Airbender ini bisa melakukan airbending karena kemungkinan besar mereka adalah keturunan dari para pengembara udara yang selamat dari serangan negara api. Ketika Korra dan timnya mulai bepergian untuk mencari dan merekrut New Airbender,
Jika kita perhatikan lagi, kebanyakan para New Airbender ini berasal dari kerajaan bumi. Seingat saya, tidak ada satupun anggota New Airbender berasal dari negara api ataupun suku air. Hal ini memiliki tingkat cocoklogi yang tinggi dengan komik relik yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana para Airbender yang selamat pergi ke kerajaan bumi untuk mengungsi. So, setelah serangan negara api, para Airbender yang selamat terpaksa harus membuang seluruh kebudayaan mereka untuk bertahan hidup, memulai kehidupan yang baru, menikah, dan membina sebuah keluarga hingga munculnya generasi New Airbender di era Avatar Korra. Indikasi selanjutnya adalah salah satu teori yang cukup ramai dibahas para fans Avatar series, yakni Ty Lee adalah seorang Airbender atau keturunan Air Nomad. Oke, mari kita bahas dua hal terlebih dahulu, yakni penampilan fisik dan gaya bertarung Ty Lee. Dengan membandingkan penampilan Aang dan Ty Lee, kita bisa melihat mereka sama-sama memiliki fitur wajah bulat, mata besar berwarna abu-abu, dan rambut yang kecoklatan. Jika kita mencukur rambut habis rambut Ty Lee, maka dia benar-benar akan memiliki penampilan fisik yang dimiliki oleh para Airbender, khususnya wajah bulat yang dimiliki oleh para biksu muda. Okay, now who wants to have Jinju on their team? Berbeda sekali dengan fitur wajah orang-orang dari negara api yang terlihat tegas dan warna mata yang agak kekuning-kuningan. Selain itu, jika dilihat dari kepribadiannya, Ty Lee memiliki jiwa yang bebas, periang, dan suka menghibur orang lain. Mirip sekali dengan kepribadian menyenangkan yang dimiliki oleh para pengembara udara. Selanjutnya, mari kita bahas gaya bertarungnya. Ty Lee memiliki gaya bertarung yang cukup unik. Sebagai non-bender, dia memiliki kelincahan dan kemampuan akrobatik yang hebat, mirip-mirip karakteristik seorang airbender. Terlebih lagi, dia juga memiliki kemampuan chi blocking yang bisa membuatnya setara melawan para bender. Meskipun terlihat penyerang, ternyata teknik ini digunakan untuk bertahan, mirip-mirip dengan filosofi pengembara udara. Tapi kan ini tidak menjadikan Ty Lee sebagai seorang airbender. Untungnya, game terbaru yang berjudul Avatar Legends The Role Playing Game mengungkap sebuah cerita yang mendukung teori bahwa Ty Lee adalah seorang airbender. Di era Avatar Roku, orang-orang elit dari negara api seperti para politikus ataupun kalangan orang kaya ternyata mempelajari kebudayaan pengembara udara. Bahkan keluarga kerajaan seperti adik perempuan Raja Api Sozin pun ikut mempelajari gaya hidup pengembara udara. Di sini para elit negara api tidak hanya sekedar mempelajari, namun mereka juga mendanai dan membuat sebuah tempat khusus bernama Fire and Air Center of Learning. Terlebih lagi, seorang biksu wanita bernama Ryoson juga mengajari beberapa elit negara api tentang chi blocking. Gimana menurut kalian? Mulai terlihat kan hubungannya? Saya berasumsi bahwa Ty Lee berasal dari keluarga elit negara api, karena bagaimana mungkin dia bisa sedekat dan bahkan satu sekolah dengan Azula, putri Raja Api. Dan jika hal ini memang benar, saya sendiri berteori mungkin saja leluhur Ty Lee yang mempelajari kebudayaan pengembara udara jatuh cinta dengan seorang biksu dan memutuskan untuk menikah. Tentunya kemampuan chi blocking yang dimiliki oleh Ty Lee diwariskan oleh leluhurnya ini. So, itu dia tadi pembahasan tentang teori bahwa Aang bukanlah airbender terakhir. Kesimpulannya, dengan semua indikasi dan bukti yang saya berikan di atas, saya belum bisa menjamin 100% bahwa Aang bukanlah airbender terakhir. Namun, jika kreator asli mengembangkan lore dan fakta-fakta baru berdasarkan bukti-bukti ini, saya tentunya tidak akan terkejut lagi jika Aang bukanlah airbender terakhir di saat terjadinya perang 100 tahun. Klik like jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan kalian bisa komen untuk memberikan pendapatnya tentang teori kali ini. Thank you yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya dan adios.